Oke, sekarang kita masuk ke jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagar. Oke, ini adalah ukuran penyebaran kumpulan data. Tapi bukan cuma ini yang merupakan ukuran penyebaran data gitu ya. Masih ada lagi yaitu simpangan, jangan lupa simpangan. Oke, nanti akan kita pelajari di slide berikutnya tentang simpangan. Oke, sekarang kita masuk ke jangkauan dulu. Apa itu jangkauan? Jangkauan tuh sederhana banget ya. Intinya, oh ya, jangkauan itu biasa juga disebut dengan range atau rentang. Definisinya, jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dikurang, sorry, Em, karena dia single, dia tunggal ya, maka kita nyebutnya bukan data, yaitu apa? Datum. Datum itu adalah bentuk tunggal dari data, sementara data itu adalah bentuk jamak dari datum. Oke, jadi kita bilangnya gimana? Selisih antara datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil gitu ya. Ya udah. Oke, berikutnya ada lagi jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Oke, hamparan. Jadi lambangnya itu H. Nah, kayak gitu, oke. Didefinisikan sebagai berikut. Dia merupakan selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil ke satu atau kuartil bawah gitu ya. Ini rumusnya, oke. Gampang aja ya, masih ingat tentang kuartil kan? Kalau lupa, ya udah ntar pelajarin lagi kuartil itu apa. Berikutnya, em, apa tadi? Simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi antar kuartil. Jadi lambangnya itu kide. Kide. Nah, kide itu setengah dari hamparan. Hamparan itu apa tadi? Hamparan itu adalah Q3 dikurangi Q1 ya. Berarti setengah dari hamparan berarti setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Oke? Next. Yang keempat itu adalah langkah. Apa itu langkah? Langkah itu besarnya adalah 3/2 dari H. 3/2 dari H. Berarti dia sama dengan 3/2 dari Q3 dikurangi dengan Q1 gitu ya. Oke, berikutnya ada istilah apa? Pagar ya. Pagar itu ada dua, pagar dalam sama pagar luar. Pagar dalam sama pagar luar. Kalau pagar dalam itu besarnya adalah Q1 dikurangi dengan langkah. Kemudian kalau pagar luar itu besarnya adalah Q3 ditambah langkah. Nah, oke, simpangan. Oke. Nanti kita akan mempelajari jenis-jenis simpangan ya. Simpangan itu macam-macam, tapi prinsipnya yang namanya simpangan itu cuman gini. Jarak tiap-tiap datum dengan rata-ratanya. Oke, yang namanya jarak itu selalu positif ya. Jadi kita pakai tanda mutlak di sini. Oke. Ya udah. Sekarang masuk ke jenis-jenis simpangan. Simpangan yang pertama itu adalah simpangan rata-rata. Kemudian ada lagi ragam atau variance. Oke, kemudian yang terakhir ada lagi simpangan baku atau standar deviasi. Oke ya, namanya emang banyak, tapi santai aja. Pokoknya simpangan rata-rata itu prinsipnya gini, adalah seper n dari apa? Seper n dari jumlah dari ini gitu ya. Ya namanya juga rata-rata gitu kan. Jadi seper n dari sigma x i min x rata-rata gitu ya. Oke, jadi nggak usah repot-repot mikirnya. Rata-rata dari selisih tiap-tiap data dengan rata-ratanya gitu. Jadi misalkan datanya gini, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan rata-ratanya berapa? 4 ya. Ya udah berarti selisih ini dengan ini ditambah selisih ini dengan ini, kemudian selisih 4 dengan dirinya sendiri, 4 dengan 5, 4 dengan 6, selisihnya itu semua dijumlahkan kemudian dibagi dengan 5. Kayak gitu aja prinsipnya. Rata-rata dari simpangan, rata-rata dari deviasi. Oke, ini biar lengkap gue tulis saja dari I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Oke, nah kalau ragam atau variance, ini dalam bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kadang-kadang nulisnya kayak gitu, variance. Oke, itu prinsipnya gini, jadi sebelum dijumlahkan, dikuadratin dulu gitu ya.
Oke, by the way, ingat nggak? Kalau sesuatu yang dimutlakan itu dikuadratkan, hasilnya sama aja sesuatu itu dikuadratkan, nggak perlu mutlak ya. Berarti ragam atau varians ini rumusnya gini. Ini kalau di sekolah biasanya simbolnya S kuadrat gitu ya. Nanti di kuliah mungkin simbolnya kayak gini. Nah, ini dikuadratin gitu ya. Oke, ini sama dengan 1 N dari sigma ini dikuadratin gitu ya. Jadi XI min X rata-rata dikuadratin. Tanda mutlaknya dihilangin aja. Kenapa? Karena kalau dia dikuadratin udah pasti positif kan. Jadi nggak perlu kita pikirin tanda mutlaknya, oke? Ini biar lengkap dari I sama dengan 1 sampai N. Oke, di beberapa referensi buku statistik, N-nya ini kadang-kadang pakai N plus 1 ya. Sorry, N min 1 ya. Jadi katanya sih untuk alasan teknis, cuman gue juga nggak tahu kenapa. Jadi di kuliahan nanti lebih sering digunakan N min 1 sigma, jadi gini. Jadi N-nya yang di sini itu digunakannya adalah N min 1, bukan N. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya di sekolah itu kita masih pakai N. Mungkin karena datanya masih sedikit kali ya. Kalau datanya udah banyak, mungkin nanti pakai N min 1 kali ya. Oke, kayak gitu. Kemudian, rumus untuk simpangan baku atau deviasi standar. Oke, rumusnya itu sederhana aja. Jadi, dari simbolnya aja gini. Ini kan simbolnya S kuadrat. Kalau ini simbolnya S. Nah, berarti kira-kira diapain tuh? Dari sini diapain? Tinggal diakarin aja ya. Akar dari ini. Oke, kayak gini rumusnya. Sekali lagi, kalau di kuliahan itu pakainya N min 1 ya. Tapi ya untuk saat ini kita pakai N aja. Karena mungkin datanya masih sedikit gitu ya. Jadi nggak masalah pakai N. Oke, lo mungkin masih belum terbiasa dengan bentuk sigma kali ya. Jadi sebaiknya gue jabarin aja nih bentuk sigmanya. Simpangan rata-rata pertama. Dalam bentuk sigma dia 1/n sigma dari, sorry, mutlak ya. Mutlak XI min X rata-rata. Kayak gini ya. Nah, berarti kalau kita jabarkan jadi gimana? X ini kan dari 1 sampai N. Ya udah kita tulis saja. Yang pertama kayak gini. Sigma ya, berarti ditambah gitu ya. Yang kedua kayak gini. Yang ketiga kayak gini. Dan seterusnya sampai berapa? Sampai N. Kayak gitu, oke? Nah, ini kan ada 1/n di depan, berarti dibagi dengan N. Nah, kayak gitu, oke? Mirip dengan nyari rata-rata ya. Namanya juga simpangan rata-rata. Jadi, rata-rata tiap-tiap simpangan suatu data terhadap min-nya gitu ya. Kayak gitu, oke? Next, apa ya? Pakai nama apa nih enaknya? Ragam, varians? Ragam aja deh. Bahasa Indonesia. Ragam. Nah, ragam itu adalah, atau pakai simbol aja deh. Simbolnya itu adalah S kuadrat. Berarti rumusnya itu adalah 1/n dari sigma XI min X rata-rata dikuadratkan. Jadi kalau kita mencari ragam itu prinsipnya gini. X1 min X rata-rata dikuadratkan ditambah dengan X2 dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan ditambah dengan X3 dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan ditambah dan seterusnya sampai berapa? Sampai Xn min X rata-rata dikuadratkan. Dibagi dengan N. Nah, yang berikutnya apa? Deviasi standar. Ya udah, itu kan akar dari S kuadrat gitu kan. Berarti sama dengan akar dari ini. Ini gue kotakin aja. Kotakin berarti ini sama dengan X min X rata-rata, X min min ditambah dengan X1, X2 ya. X2 dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan dan seterusnya sampai Xn min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Oke, seperti biasa kita pakai contoh aja ya. Misalkan kita punya data 3, 3, 5, berikutnya berapa? 6, ini 8. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Nah, berarti simpangan rata-ratanya berapa? Ya udah, pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya berapa nih? Ayo, berapa nih? 25 ya kalau dijumlahkan ya. 25 bagi 5 berapa? 25 bagi 5 itu 5. Oke, berarti rata-ratanya adalah 5. Oke.
karena rata-ratanya pas 5, ya udah berarti selisih dari 3 dengan 5 berapa? 3 dengan rata-ratanya itu adalah min 2 gitu ya. Bukan 3 dengan ini ya, sorry. Jadi 3 dengan rata-ratanya, bukan 3 dengan data ketiga, bukan. Tapi 3 dengan rata-ratanya. Jadi kalau rata-ratanya itu ternyata berapa ya? Misalnya 6 gitu ya rata-ratanya, berarti 3 dengan 6 itu berapa? Adalah 3 kayak gitu. Oke. Ya udah. Nah, 3 dengan rata-ratanya itu adalah min 2. Berarti kalau kita mutlakan jadi berapa? Jadi plus 2. Oke. Karena yang dicari itu adalah positifnya. Oke, ini juga 3 dengan 5. Sekali lagi plus 2. Karena kita cari positifnya. Ini juga plus 1 plus 3 gitu ya. 6 dengan 5. 8 dengan 5 gitu ya. Ya udah berarti simpangan tiap-tiap data adalah ini simpangannya 2, ini simpangannya 2, ini simpangannya 0, ini simpangannya 1, ini simpangannya 3. Simpangan rata-rata berarti 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 3 dibagi dengan 5. Berapa tuh? 4 bagi 5. Berapa tuh? 8 bagi 5 adalah 1 3/5 gitu ya. Kayak gitu. Oke, next. S kuadrat yaitu ragam. Ragamnya gimana? Ragamnya kita kuadratin dulu gitu ya. Kita kuadratin dulu. 4 tambah 4 tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. Ini sama dengan 18/5. 18/5 itu berapa? 3/5. Ini bisa sama dengan 1,6 ya. Ini juga 3,6. Oke, berikutnya deviasi standar. Akar dari ini, ya udah langsung aja. Akar dari 3,6. Ayo, berapa? Ini sama dengan akar 36 dikalikan dengan akar 0,1 ya. Ya enggak? Oke. Akar dari 36 berapa sih? Akar dari 36 itu adalah 6. 6 akar 0,1. Berarti sama dengan 6 akar 0,1 tuh 1/10 ya. 6 akar 1/10. Berarti sama dengan 6 per akar 10, atau kita bisa bilang kali akar 10 per akar 10, 0,6 akar 10 gitu ya. Sorry, ini seharusnya kita tadi arahin ke 0,36 aja biar lebih gampang. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini berarti sama dengan 0,6, ini mendekati 0,6 kali berapa? Akar 10 tuh 3,16 lah ya kira-kira. Ya udah hasilnya berapa tuh? Ya hasilnya adalah 1,896 kayak gitu ya. Oke. Segitu aja untuk pengertian rata-rata, simpangan rata-rata, ragam varians atau varians, dan simpangan baku atau deviasi standar.